Ya, peristiwa kemarin yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memang sebenarnya ini saya melakukan sidak atas kejadian-kejadian dan laporan-laporan dari guru yang memang sudah cukup lama. Pertama, 2 bulan yang lalu saya juga pernah melakukan sidak. Saya sudah memberikan peringatan agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya, terutama dalam pelayanan kepada guru dan juga kepada sekolah-sekolah, ya, karena dulu ada guru yang mengeluh tunjangannya tidak dibayarkan dengan alasan absensi. Dan itu memang karena aturan, saya juga mengatakan ya udah, yang bersangkutan tidak boleh terima karena dinas berpatokan pada absensi. Yang kedua, 2 minggu yang lalu terjadi peristiwa penikaman salah satu staf di Dinas Pendidikan. Ya, ini kondisi yang ada itu karena kreditnya ada kodik. Ya. Berikutnya, kemarin saya dapat laporan juga ada guru sejak tahun 2024 tunjangannya itu hanya dibayarkan 1 semester 6 bulan. Semester kedua tidak dibayarkan, bahkan yang 2025 itu juga belum dibayarkan sampai dengan detik hari ini. Nah, sedangkan yang bersangkutan ini membuktikan bahwa semua datanya valid, bahkan dapat dibuktikan dengan absen yang memang sudah komplit, ya, artinya sudah memenuhi persyaratan. Namun proses pencairannya juga tidak terjadi sampai dengan hari ini, sehingga beliau melapor kepada saya berapa kali datang, dan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kepada dinas agar itu ditindaklanjut, ya sudah. Nah, tapi karena memang sampai dengan kemarin juga masih ada laporan yang sama juga, sehingga saya melakukan sidak. Nah, kebetulan saya datang di sidak, yang bersangkutan mengurus untuk tunjangan itu berada di luar, ya, sehingga memang langsung kita bertemu dulu dan berbicara. Saya bertanya, dan mungkin masyarakat bisa melihat sendiri seperti apa komunikasi yang terjadi. Bahkan memang saya ya pengen tahu persoalannya itu ada di mana, sehingga kok ini bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini sudah sejak tahun yang lalu 2024. Yang anehnya kok 6 bulan datanya valid, semester kedua datanya valid, dibuktikan dengan kelengkapan absen tapi tidak dicairkan. Masuk di bulan Oktober, November, Desember itu data bermasalah, dan setelah ditelusuri ternyata ada penggantian nama di sekolah yang sama. Nama yang bersangkutan diganti oleh namanya orang lain. Bahkan setelah 2025 pun dari Januari sampai Juni tidak dicairkan. Setelah diselidiki, ya, ternyata absennya ada. Ya. Nah, yang saya menjadi pertanyaan juga, kepala sekolah yang bersangkutan di sekolah itu pernah tidak berada di tempat selama sebulan mengantar anaknya sekolah, tapi kenapa absennya lengkap, bahkan tunjangannya dibayarkan. Sedangkan yang bersangkutan ini sejak tahun 2024, ya, semester kedua itu tidak dibayarkan, datanya lengkap, ya, dan dapat dibuktikan semua. Sehingga saya sebagai bupati tidak mungkin membiarkan situasi ini terjadi, ya. Pertama, saya sudah tegur, awal saya sudah melakukan sidak, sudah menyampaikan peringatan, ya, jangan sampai ada persoalan. Berikutnya, ya, terjadi penikaman, ya, salah satu staf ditikam di situ karena memang ya saya tidak tahu kondisi apa, ya. Nah, kemarin juga laporan bertubi-tubi, bahkan yang lucunya saya dilaporkan lagi sama salah satu guru yang dari Udik. Bayangkan, kemarin ada satu mekanisme, harus ada kontrak, ada SK dari bupati untuk penambahan mereka punya tunjangan, ya, sehingga tunjangannya bisa dicairkan. Sebelum SK bupati keluar, data valid. Setelah SK bupati keluar, malah dibilang lagi SK-nya tidak valid, ya, oleh yang bersangkutan. Nah, ini saya pengen cari tahu kira-kira prodiknya di mana, masalahnya di mana. Ya, jadi saya melakukan sidak, dan saya harus lakukan sebagai bupati. Saya tidak akan bisa tinggal diam dengan kondisi yang ada, apalagi dengan data lama belajar di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya 6,3 tahun rata-rata tamat SD. Bahkan hasil survei saya, ada anak sekolah sudah SMA tidak tahu membaca dan menulis. Ini kan sangat miris. Anggaran banyak yang masuk di daerah, tunjangan banyak yang masuk, ada tamsil, ada tunjangan untuk guru tertinggal, ya, sertifikasi. Tapi kenapa pendidikan kita tidak maju-maju? Persoalannya di mana? Sebagai Bupati Sumba Barat Daya, saya bertanggung jawab secara moral terhadap daerah saya dan juga terhadap keberlangsungan pemerintahan yang ada. Sehingga saya harus melakukan upaya, saya tidak bisa membiarkan situasi ini, ya. Sehingga upaya yang saya lakukan, ya, ini bukan baru kemarin.
sudah sejak 2 bulan yang lalu, ya. Jadi tidak serta-merta saya juga bupati tahu kok tidak mungkin saya berurusan dengan teknis. Saya berurusan dengan kebijakan, teknis ada dinas. Tapi kenapa sampai dengan hari ini, ya, kenapa itu tidak ada perubahan? Salahnya di mana, ya? Dan sekali lagi, saya sudah melakukan, ya, pembinaan itu sejak awal. Saya melakukan sidak, ya, sempat juga saya marah ketika awal, dan saya berpesan agar jangan sampai dipersulit, ya, dicari kemudahan, ya, yang jelas tidak melanggar aturan yang berlaku, ya. Tetap aturan ditaati semua, tapi harapan saya aturan yang diberlakukan pada seseorang harus sama juga diberlakukan kepada orang lain, ya. Jadi ada keadilan. Ya, saya sudah melakukan menginformasikan ya, kembali, ya. Berikutnya ternyata setelah itu terjadi salah satu penikaman lagi di dinas itu, ya. Dan bahkan sampai hari ini saya mendapatkan laporan terus dari guru-guru, ya. Kasihan guru-guru yang dari Udik, ya. Mereka udah mengajar, ya. Tapi itu kenapa harus dipersulit? Bukan cuma 1-2 bulan loh. Bahkan dari sejak tahun yang lalu. Ya, sebagai bupati, ya, saya tidak mau ini terjadi karena ini akan berdampak pada pendidikan anak-anak kita, ya, sehingga memang saya harus melakukan upaya. Saya akan melakukan terus pembenahan, ya, di Kabupaten Sumba Barat Daya karena itu tanggung jawab saya sebagai bupati.